Monumen Dewa Alam Semesta bolak-balik di Bima Sakti. Ia terkena energi iblis hitam yang mengejarnya. Untungnya energi iblis hitam telah terkikis oleh berbagai energi mengerikan di galaksi. Namun meski begitu, ia masih menempel di permukaan tugu Dewa Alam Semesta, seperti belatung di tulang tarsal, tak mampu dikeluarkan. Alhasil, cahaya kemasan yang dipancarkan tugu Dewa Alam Semesta semakin redup. Setelah beberapa napas, cahaya kemasan bersinar terang kembali. Energi iblis hitam menghilang dan mengalir ke ruang di dalam monumen. Di monumen semesta ilahi, semua orang pertama kali merasakan getaran yang hebat, dan mereka hampir kehilangan kendali. Setelah menstabilkan diri dengan susah payah, seluruh langit menjadi gelap dalam sekejap. Aura iblis muncul di udara tanpa henti dan meraung ke bawah. Semua orang terkejut dan mereka waspada. Duan Yue dan yang lainnya memegang segala jenis senjata yang dalam di tangan mereka, siap bertarung kapan saja. Yuan Gaohan menuangkan seluruh kekuatan jiwanya ke dalam formasi. Dia mencoba yang terbaik untuk bertahan. Cahaya di tubuhnya berkedip-kedip dan dia berkata, "Ada apa dengan senjata sucimu? Ibarat perahu yang bocor. Apapun bisa masuk." Li Yunxiao tersenyum pahit dan berkata, "Bukankah sudah kubilang rusak? Aku juga sakit kepala. Apakah ada orang di alam surga seni bela diri yang bisa memperbaiki hal seperti itu?" Yuan Gaohan tertegun sejenak lalu terdiam. Matanya bersinar karena kegembiraan saat dia melihat Li Yunxiao dari waktu ke waktu. Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Saya khawatir saya harus bergantung pada Anda untuk memperbaiki monumen Dewa Alam Semesta." Itulah alasan utama mengapa dia ingin Yuan Gaohan tunduk padanya. Dia tidak dapat menemukan master lain yang dapat diandalkan, yang dapat memperbaiki monumen Dewa Alam Semesta. Yuan Gaohan sangat gembira. Dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik dan melakukan semua yang saya tahu untuk memperbaikinya. Untuk dapat menyentuh senjata yang mendalam pada tingkat ini, dan berpartisipasi dalam perbaikannya adalah suatu kehormatan besar bagi setiap penyuling. Bahkan untuk penyuling peringkat 9, peluang seperti itu sulit didapat, persis seperti harapan Li Yunxiao untuk melihat Bahtera Nuh. Setiap pemurni misterius menempatkan penelitian jalur formula sebagai prioritas utama mereka, jauh melebihi manfaat lainnya. Pada saat ini, kui iblis yang memancar dari segala arah mulai mendatangkan malapetaka saat ia meluncur turun. Duan Yue dan yang lainnya mendorong energi unsur mereka hingga batasnya saat mereka berteriak dan menyerang ke depan. Raungan mengejutkan awan petir mistik juga berkedip-kedip saat mereka bertarung melawan energi iblis. Li Yunxiao terkejut dan berkata, "Iblis besar itu mungkin adalah keberadaan Jiu Tian. Itu hanya bola ki iblis dan telah dikonsumsi sampai ke sini tapi sudah sangat mendominasi. Dari kelihatannya, setan besar yang dirilis kali ini jauh lebih kuat dari Dijia." Kembali ke Gunung Meru, beberapa dari mereka dengan kekuatan tempur, realm Kaisar Bela Diri telah mampu melawan Dijia untuk waktu yang lama. Gumpalan terakhir dari keinginan Kaisar Wu hampir menekannya. Kali ini, bahkan buaya yang dibentuk oleh angin astral abadi tidak dapat menekan iblis itu. Selain itu, ia memiliki artefak suci, medan perang para dewa kuno. Ini benar-benar sebuah masalah besar. Pada titik ini, selain berbagai negara adidaya, tidak ada yang mampu menandingi mereka. Wajah Yuan Gaohan juga dipenuhi kekhawatiran, dan dia sepertinya merasakan sedikit penyesalan. Sejumlah besar artefak suci telah muncul, dan surga khawatir akan ada perubahan. Setan besar yang keluar saat ini juga merupakan kehendak surga. Hal ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada Anda dan saya. Li Yunxiao melihat ke arah ki iblis dan berkata dengan ekspresi serius, "Jika memang ada sesuatu yang besar, maka itu juga merupakan takdir zaman ini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia." Dia membuat segel tangan dengan satu tangan dan segera sepetak merah-merah muncul dari tanah terbakar dengan ganas. Api Phoenix sejati membubung ke langit. Yuan Gaohan baru saja mulai merenungkan kata-katanya ketika dia terkejut. Tatapannya menunjukkan ekspresi keheranan.
Kekuatan tak terbatas yang terkandung dalam nyala api itu bahkan mengejutkannya, menyebabkan pikirannya bimbang. Dia berulang kali berkata dengan kaget, "Api macam apa ini?" Sebenarnya itu adalah kekuatan unsur yang dekat dengan sumbernya. Li Yunxiao berkata tanpa ekspresi, "Itu dibentuk oleh api ilahi kehidupan dari burung Phoenix sejati kuno. Sayangnya kekuatanku terlalu rendah dan aku tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Kalau tidak, dengan mengandalkan api ini, biarpun aku bertarung dengan iblis besar itu, hasilnya masih belum pasti." Yuan Gaohan tercengang dan dia berkata dengan bingung, "Siapa sebenarnya kamu? Anda juga memiliki api Phoenix sejati?" Dia tiba-tiba mengerti dan berkata dengan kaget, "Api macam apa ini? Sebenarnya itu adalah kekuatan unsur yang dekat dengan sumbernya." Li Yunxiao berkata tanpa ekspresi, "Itu dibentuk oleh api ilahi kehidupan dari burung Phoenix sejati kuno. Sayangnya, kekuatanku terlalu rendah, dan aku tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Kalau tidak, dengan mengandalkan api ini, biarpun aku bertarung dengan iblis besar itu, hasilnya masih belum pasti." Yuan Gaohan tercengang, dan dia berkata dengan bingung, "Siapa sebenarnya kamu? Anda juga memiliki api Phoenix sejati?" Dia tiba-tiba mengerti dan berkata dengan kaget, "Kamu pergi ke alam luar untuk mengumpulkan angin astral abadi dan membuka bumi, air, api, dan angin." Li Yunxiao mengungkapkan ekspresi pujian dan berkata, "Saya tidak memiliki kemampuan untuk membuka bumi, air, api, dan angin." Prasasti ilahi batas awalnya memiliki 4 domain besar ini, membentuk dunianya sendiri, dan bahkan dapat memberi makan segala sesuatu. Namun, ketika saya memperoleh artefak suci ini, artefak itu sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Saya harus mencoba mengaktifkan keempat domain hebat ini, dan saya berhasil mengaktifkan domain api dan domain bumi. Yuan Gaohan sangat terkejut dan dia bergumam, "Mengaktifkan 2 domain besar berarti kamu masih memiliki elemen asal tanah di sini. Sekarang setelah kamu memperoleh angin astral abadi, kamu hanya kehilangan elemen asal air. Kemungkinan memperbaikinya sangat tinggi." Pada saat ini, api Phoenix sejati membubung ke langit dan membakar energi iblis dengan liar. Ia dengan cepat menyebarkan energi iblis dan ia melarikan diri tanpa henti, seolah-olah ia masih memiliki kecerdasan. Ketika Li Yunxiao melihat hasilnya, alisnya semakin berkerut dan dia berkata dengan serius, "Ini agak merepotkan. Energi iblis tidak dapat disebarkan, dan itu meleleh dan bersembunyi di boundary Divine Stele." Yuan Gaohan berkata, "Tidak apa-apa. Selama kita bisa memperbaiki boundary Divine Stele, ketika kekuatan domain diaktifkan, energi iblis tidak akan bisa keluar." Keduanya tidak berbicara lagi, dan diam-diam mereka bergandengan tangan untuk mengontrol formasi prasasti ilahi batas dengan cepat melewati ruang Bima Sakti dan berubah menjadi bintang jatuh menuju benua alam seni bela diri surgawi. Di bawah malam berbintang di kedalaman pagi yang dingin di tempat dengan ombak jernih dan rerumputan hijau. "Yinian, kenapa kamu memanggilku ke sini? Jika kamu tidak memberiku alasan, aku tidak akan melepaskanmu hari ini." Seorang wanita berpenampilan halus dengan jubah kerah berbunga-bunga datang dengan marah. Rambutnya yang indah dihiasi dengan jepit rambut giok dan tubuhnya memancarkan sedikit fluktuasi vitalitas. Jelas sekali bahwa dia adalah seorang kultivator. Dia tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dan dia sangat waspada terhadap pria di depannya. Matanya dipenuhi amarah. "Hehe, tentu saja ini berita bagus. Kalau tidak, kenapa aku berani mengganggu budidaya kakak muda Dong Er?" Pria bernama Yin Nian mencoba menyanjungnya, tetapi tampaknya tidak efektif. "Saudari junior." Mei Dong Er tidak hanya tidak senang, tapi juga memandang rendah dirinya. Yin Nian membuang senyumannya yang menyanjung dan berkata dengan sedikit canggung, "Lusa adalah turnamen sekte. Hanya murid yang berhasil masuk 10 besar yang akan diterima sebagai murid langsung pemimpin sekte." Wajah Mei Dong Er menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin,
kamu tahu ini, namun kamu masih menggangguku di saat genting ini. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali berkultivasi. Kakak senior Yin Nian, selamat tinggal. Mei Donger berbalik untuk pergi. Yin Nian buru-buru berkata, Saudari junior Donger, aku mengalami banyak kesulitan untuk menemukan inti dalam kekuatan surgawi. Sosok Mei Donger tiba-tiba berhenti. Di bawah langit berbintang dan sinar bulan, sosoknya anggun dan anggun, membuat jantung Yin Nian berdebar-debar dan api jahatnya berkobar. Mei Donger perlahan berbalik dan bertanya dengan hati-hati, apa yang baru saja kamu katakan? Anda memiliki inti kekuatan surgawi? Dia bertanya dengan sangat hati-hati, seolah dia tidak percaya. Yin Nian menghela nafas lega dan menekan api jahat di dalam hatinya. Dia mengungkapkan ekspresi bangga dan berkata, tentu saja jika tidak. Bagaimana saya berani menyia-nyiakan waktu kultivasi suster junior yang berharga? Inti dalam kekuatan surgawi ini adalah leluhur bela diri tingkat 5 dan kualitasnya tinggi. Selama kakak muda Dongher mengkonsumsinya malam ini, sebelum turnamen sekte lusa, dia pasti akan menerobos ke leluhur bela diri bintang 6 dan menekan murid-murid lain untuk menjadi murid langsung. Pemimpin sekte. Senyuman di wajahnya sangat jelek dan itu membuat Mei Donger merasa mual. Namun, dia tidak bisa menahan godaan dari inti dalam kekuatan surgawi dan berkata inti dalam kekuatan surgawi ini sangat berharga dan dapat dijual seharga jutaan batu primordial kelas menengah di luar. Jika kakak senior mengkonsumsinya, milikmu kekuatan akan meningkat pesat dan itu akan setara dengan beberapa tahun budidaya. Yin Nian tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kakak senior. Kurasa aku hanya akan menjadi leluhur bela diri bintang 1 selama sisa hidupku. Lagi pula, ketika saya menerobos ke alam 6 arah, saya mengonsumsi terlalu banyak obat tambahan, dan konsekuensinya tidak terbatas. Saya khawatir akan sulit bagi saya untuk berkembang selama sisa hidup saya. Dia awalnya adalah murid dari keluarga bangsawan besar, dan telah terjebak di puncak Raja Bela Diri selama bertahun-tahun. Ketika dia merasa tidak ada harapan, dia mengumpulkan sejumlah besar obat tambahan, dan bahkan mengundang 2 leluhur bela diri untuk membantunya dengan kekuatan primordial mereka. Baru setelah itu dia menerobos penghalang, dan menjadi leluhur bela diri. Namun, tidak ada kemajuan selama beberapa tahun terakhir. Dan tidak peduli seberapa banyak dia berkultivasi, dia hanya dapat mencapai kultivasinya saat ini. Setelah itu, berapapun obat yang dia gunakan, tidak ada perbaikan sama sekali. Akhirnya, dia mulai putus asa, dan tidak lagi berpikir untuk berkultivasi. Dia menghabiskan hari-harinya dengan minum dan tidak melakukan apapun, dan ini menyebabkan banyak murid di sekte tersebut merasa jijik dan muak. Awalnya, meskipun Yin Nian juga seorang playboy, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Setelah dia menyerah pada dirinya sendiri, dia menjadi playboy seutuhnya. Dia menghabiskan hari-harinya memikirkan cara menjemput wanita, terutama murid perempuan di sekte yang memiliki masa depan cerah di depan mereka. Seolah-olah dia merasa tidak mampu lagi melakukannya, sehingga dia ingin mencari istri yang lebih baik. Selain itu, latar belakang keluarganya tidak buruk, dia kaya dan sombong. Dia memiliki sumber daya budidaya dalam jumlah besar, dan banyak murid perempuan yang melemparkan diri ke arahnya. Dia tidak menolak satupun dari mereka, tapi setelah mencicipi begitu banyak makanan lezat, dia ingin menemukan yang lebih baik. Oleh karena itu, dia mengarahkan perhatiannya pada Mei Donger. Latar belakang keluarga Mei Donger tidak sederhana, dan dia tampaknya adalah anggota klan Mei yang legendaris. Namun, dia berasal dari keluarga cabang. Meskipun dia juga memiliki nama keluarga Mei, dia tidak menikmati keuntungan dari klan Mei. Dia tidak berbeda dengan murid keluarga biasa, dan dia berkultivasi di bawah sekte biduk. Namun, bakat Mei Donger memang luar biasa. Pada usia 15 tahun, dia telah menjadi leluhur bela diri 6 kombinasi alam. Pada tahun berikutnya, dia telah menembus 5 bintang berturut-turut, dan sekarang menjadi leluhur bela diri bintang 5. Meskipun kecepatan seperti ini tidak unik,
Ini memang salah satu yang terbaik di sekte tersebut. Ada desas-desus bahwa meskipun Mei Dong-er tidak masuk 10 besar dalam kompetisi ini, pemimpin sekte berniat menerimanya sebagai murid pribadi. Lagi pula, sangat sulit menemukan bibit yang bagus. Selain itu, latar belakang keluarga Mei Dong-er adalah dia memiliki garis keturunan klan Mei yang legendaris. Dari segi kekuatan, dia tidak kalah dengan sekte biduk. Semua ini menjadikan Mei Dong-er target terbesar bagi Yin Nian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.